Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat KPA. Bertemu lagi dengan saya, Indrati dari Staf Promosi dan Pencegahan KPA Provinsi DKI Jakarta. Sahabat KPA, bincang santai kita siang ini akan membahas tentang ARV dan puasa bagi ODIF. Sahabat KPA, Ramadan adalah salah satu bulan dalam kalender Hijriah di mana selama sebulan penuh umat Islam akan menjalankan ibadah puasa selama 13 sampai 14 jam setiap harinya. Seorang muslim diwajibkan berpuasa manakala tidak mampu menjalankannya karena sebab tertentu, maka diperbolehkan tidak berpuasa dan harus menggantinya pada hari lain setelah bulan Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkannya. Seperti seseorang yang sakit atau perjalanan jauh, maka Allah akan memberikan dispensasi kepada mereka. Lalu bagaimana dengan teman-teman ODIF kita agar tetap menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini? Apakah tetap diwajibkan untuk berpuasa sementara mereka harus minum ARV sekitar 12 jam? Dan bagaimana cara mensiasatinya bagi teman-teman ODIF? Berkaitan hal di atas, kita akan membahas tentang tata cara ODIF tetap berpuasa dan tetap patuh minum ARV. Bersama kita tentunya narasumber yang hebat siang ini dan udah pasti cantik teman-teman. Yuk kita ikuti ngobrol santai dengan narasumber kita hari ini. Dr. Asti, selamat siang. Bisa Halo, bergabung selamat dengan siang. Astri. Ya, Terima selamat kasih. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Dr. Astri. Alhamdulillah. Terima kasih sudah membantu kami untuk menjadi narasumber pada bincang kita siang ini, Dok. Dr. Mbak. Astri, bincang kita siang ini itu akan menginformasikan, Dok, terkait ARV dan pemahaman puasa bagi teman-teman kita ODIF. Selain itu, perlunya dukungan teman-teman ODIF itu dalam menjalankan ibadah puasa baik dari pasangan maupun keluarganya. Dan mereka akan mendapatkan tips dari dokter agar menjalankan puasa dengan kondisi sehat. Begitu ya, Dok? Ya, Siap. Dokter mohon perkenalkan diri dulu kepada teman-teman dari sahabat KPA biar mereka mengenal siapa Dokter Astri. Terima kasih. ya, terima kasih. Selamat siang, teman-teman. Suara saya cukup jelas terdengar? Jelas, sangat jelas, Dok. Terima Oke, kasih, ya. Dok. Ya, saya Astri, lengkapnya sih Astri Devi Leonia Malano. Tapi di layanan saya dikenal dengan Dokter Astri. Saya adalah penanggung jawab poli HIV di Puskesmas Grogol Petamburan di Jakarta Barat. Seperti itu, Mbak. Ya, Ya, kebetulan memang berkecimpung di dunia HIV sudah cukup lama gitu ya. Jadi kemarin saat dihubungi untuk minta jadi narasumber sama Pak Sugi, wah, ya mudah-mudahan nanti informasi yang akan kita sampaikan di bincang-bincang ini bisa bermanfaat buat teman-teman ODIF. siap. Sudah pakarnya, ya Dokter Astri ya. Nggak pakar sih sebenarnya, nggak Tapi pakar, sudah kita pakarnya sama-sama bagi aja. kami. Iya, siap. Baik, Dokter Astri, mari kita mulai untuk perbincangan siang ini ya, Dok. Iya, Mbak. Jadi, boleh nggak kita tahu tuh apa yang dimaksud dengan ARV dan apakah obat ARV ini bisa menyembuhkan ya, Dok? Ya, ARV atau antiretroviral terapi ya. ARV atau ART. Antiretroviral terapi adalah obat yang untuk saat ini merupakan obat yang digunakan untuk mencegah supaya virus di HIV itu tidak bertambah banyak gitu ya. Sehingga obat ARV ini berfungsi untuk mencegah laju pertumbuhan dari si virus HIV. Apakah obat ini menyembuhkan? Kalau dibilang menyembuhkan, tidak, ya. Obat ini sifatnya hanya menghambat supaya virus tidak bertambah banyak. Dengan virus tidak bertambah banyak, seorang ODIF nanti dia bisa hidup layaknya orang-orang yang normal gitu ya, orang-orang yang sehat, bisa terus tetap bekerja, kemudian nanti dia juga kalau emang pengen punya anak bisa punya anak tanpa harus menulari ke anaknya, atau ingin menikah ya silakan menikah tanpa harus menularkan ke pasangannya. Kalau nanti saat diperiksa virusnya sudah
kita bilang itu virus yang tidak terdeteksi gitu ya. Artinya virus ini jumlahnya sudah sangat sedikit. Jadi itu tujuannya pengobatan ARV supaya kualitas hidup ODIF menjadi lebih baik. Kenapa harus diminum seumur hidup? Karena yang tadi obat ini bekerjanya hanya di dalam peredaran darah, padahal kita tahu juga virus-virus itu kadang ada yang ngumpet di dalam jaringan, yang sewaktu-waktu bisa muncul ke peredaran darah. Jadi kenapa obat ini harus diminum seumur hidup? Jadi kalau dibilang menyembuhkan tidak, tapi untuk saat ini adalah obat yang terbaik buat ODIF. Seperti itu. Oke, jadi obat ARV ini untuk melemahkan virusnya untuk tidak berkembang lagi gitu ya dok? Iya benar. Sehingga teman ODIF ini akan mendapatkan kesehatan sama seperti orang yang biasa yang tidak Iya, terinfeksi HIV. Seperti itu iya, ya dokter? iya, seperti itu, Siap. Kak. Oke. Berarti tujuan dan manfaat minum ARV seperti dokter jelaskan tadi segitu banyak untuk apa namanya mensupport kesehatannya para teman-teman ODIF ya Iya, dok. iya, iya Siap benar, dok. Kak. Terus kapan kira-kira kita bisa memulai ARV itu dok? ARV bisa dimulai sekarang sedini mungkin ya pada saat didiagnosis HIV hari itu pula seorang ODIF bisa mulai minum obat ARV. Asalkan dia tidak ada IO nih. Misalkan kalau kita ada pasien didiagnosis HIV hari itu, kita lakukan screening TB, terutama TB ya, kita lakukan screening. Itu yang paling sering terjadi, infeksi oportunistik yang paling sering terjadi pada ODIF itu adalah TB. Kita lakukan screening. Ada batuk tidak, ada demam tidak, ada keringat malam tidak, kalau ada penurunan berat badan atau tidak, atau kemudian kita lihat kita raba ada pembesaran kelenjar di leher atau tidak. Kalau tidak ada semua jawaban itu dan pasien juga tidak ada keluhan gitu ya, tidak kuning badannya gitu ya, tidak ada rasa mual, muntah, kita bisa berikan di hari pertama dia didiagnosis HIV. Pemeriksaan-pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan? Sekarang sih sebenarnya tidak harus wajib harus dilakukan pemeriksaan sinifor seperti itu tidak. Pemeriksaan CD4 bisa dilakukan, sebenarnya bisa tidak di hari tersebut, bisa nyusul nanti. Paling tidak dokter akan mengetahui berapa sih CD4 ODIF ini untuk menilai apakah ODIF ini berada di kita sebutnya AHD ya atau HIV stadium lanjut atau tidak. Dikatakan HIV stadium lanjut kalau di bawah 200. Itu bisa menjadi pegangan dokter untuk mengira-ngira kalau CD4 di bawah 200 artinya kemungkinan IO apa saja mungkin muncul. Kalau fungsi liver, fungsi ginjal juga sebenarnya tidak harus ya. Selagi pasiennya tidak mengeluh mual atau muntah atau ada kuning itu tidak harus. Tapi memang kalau ada pemeriksaan itu akan lebih baik. Paling tidak pemeriksaan fungsi livernya SGPT atau tidak kreatinin. Kreatinin itu untuk melihat fungsi ginjal. Seperti itu. Jadi kalau misalkan pada hari pertama dia diagnosis, tidak ada keluhan yang terkait TB, pasien bisa diberikan obat ARV di hari pertama dia didiagnosis. When di treatment seperti itu ya Mbak ya. Oh ya, siap. Jadi teman-teman ODIF ini bisa langsung memulai restart langsung ARV-nya ya dok ya, Ya, selama langsung kondisi mulai minum. tubuhnya dalam keadaan sehat. Seperti itu ya dok ya. Tapi Ya, jika dalam kondisinya sedang lemah, mungkin sakitnya itu yang disembuhkan dulu ya dok. Setelah sehat ya. baru Hmm. ARV-nya yang dikasih. Ya, kalau ada gejala TB, ya kita lakukan pemeriksaan dahak dulu. Pemeriksaan Hmm. dahak atau foto ronsen untuk memastikan ini TB atau tidak. Karena kalau ada TB, berarti obat TB-nya masuk lebih dulu. Nanti minimal 1-2 minggu, baru mulai masuk obat ARV-nya. Seperti itu. Ya, siap dok. Terus dok, cara kerja virus HIV itu seperti apa ya dok? Lalu bagaimana ARV bekerja di dalam tubuh itu seperti apa gitu dok? Ya, jadi ARV ini akan bekerja eh, melindungi CD4. CD4 itu adalah sel target dari si virus HIV. CD4 itu adalah bagian dari sel darah putih atau leukosit di badan kita ya, di badan manusia. Jadi kalau kita lihat di badan manusia itu ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan ada sel pembekuan darah atau trombosit. Nah, si CD4 itu adalah bagian dari si leukosit. Kita tahu bahwa sel darah putih atau leukosit fungsinya adalah pertahanan tubuh di badan seseorang gitu ya, tentara di badan manusia. Nah, kalau ada virus HIV masuk, maka virus HIV ini akan bertambah banyaknya di dalam CD4 itu. Setelah dia bertambah banyak, virus itu akan keluar dari CD4. Nah, CD4 tempat bertambah banyaknya si virus itu akan mati, akan hancur.
Begitu perlakuan setiap virus terhadap CD4. Akhirnya apa? Akhirnya virusnya tambah banyak, karena tadi sudah bertambah banyak di dalam CD4, CD4-nya banyak yang hancur. Gitu. Itulah kenapa daya tahan tubuh orang HIV sangat rendah. Karena tentara di badannya banyak yang hancur. Nah, pada saat seseorang minum ARV, maka ARV ini akan melindungi CD4. CD4 misalkan ya, kemudian dia akan dilindungi nih. Cara kerjanya si ARV ini akan menghambat supaya virus itu tidak bertambah banyak. Cara kerjanya ada yang mencegah supaya tidak terjadi eh, perubah. Karena di dalam CD4 itu nanti si virus HIV ini pinter. Dia kan merupakan RNA virus ya, RNA virus. Di dalam CD4 dia akan berubah menjadi DNA virus. Manusia itu DNA virusnya. Gennya DNA. Nah, nanti di dalam itu, di dalam CD4, si virus akan berubah dari RNA ke DNA. Nah, salah satu ARV di situ tuh dia bekerjanya, menghambat perubahan itu, menghambat RNA virus ke DNA virus. Kemudian ada lagi yang bekerjanya mencegah supaya tidak terintegrasi. Kalau habis dia berubah jadi DNA, virus ini berubah jadi DNA, dia akan bergabung bergabung dengan DNA-nya manusia. Nah, di situ juga ada tuh peran dari ARV. Sehingga ARV itu menghambat di dalam CD4 supaya si virusnya tidak bertambah banyak. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi intinya tuh virusnya itu yang merusak leukosit manusia yang disebut Iya, CD4 itu ya dok? iya CD4 itu ya. Itulah kenapa kalau di awal-awal terdiagnosis HIV kita terlihatnya CD4-nya nih. Kita mau lihat sejauh mana sih virus HIV sudah menghancurkan CD4 si ODIF tersebut. Semakin rendah, maka CD4-nya semakin rendah berarti ya tentaranya semakin sedikit. Maka dia akan semakin lemah daya tahan tubuhnya. Itu normalnya kan 400 ya, di atas 400 sampai 1.500. Kalau dia bawah 400 apalagi sampai di bawah 200 itu dokter yang merawat harus hati-hati agar lebih aware saja untuk memperkirakan IO apa saja yang mungkin muncul pada CD4 tersebut. Oke, baik dok. Dok, terus tes apa saja? Oh, tadi tesnya sudah disebutkan oleh dokter ya sebelum minum ARV ya dok ya. Jadi dilihat dulu ya dok, apa punya TB gitu ya dok ya. Semua melalui tes-tes yang sudah dokter jelaskan seperti tadi ya dok. Ya. Oke dok, jenis-jenis dan dosis ARV itu apa saja dok? Apakah ada efek samping yang dirasakan teman-teman ODIF setelah minum ARV dalam waktu dekat? Dan bagaimana cara mengatasinya, dokter? Ya, ARV itu mungkin di awal-awal 2010 gitu ya, 2005. Mungkin yang paling terkenal adalah Duviral Neviral mungkin ya. Duviral Neviral, minumnya kalau Duviral sehari 2 kali, juga Neviral sehari 2 kali, artinya minumnya tiap 12 jam. Duviral, efek sampingnya bisa bikin anemia tuh. Dia akan menyebabkan kadar sel darah merah turun. Ya, jadi kalau dapat Duviral juga harus dilakukan pemeriksaan HB secara berkala untuk melihat apakah terjadi anemia pada pasien tersebut. Kemudian kalau Neviral juga bisa bikin efek samping itu yang paling nggak enak adalah Stephen Johnson syndrome, reaksi alergi yang berat ya, biasanya pada kulitnya sampai melepuh seperti itu. Dia juga bisa menyebabkan peningkatan fungsi liver si nevirapin ini, bisa mual juga. Duviral juga bisa mual. Kemudian bergeser lagi ke ARV yang agak lebih baru, yaitu tenofovir, lamivudin, dan efavirenz atau FDC ya, yang digabung menjadi satu, tenofovir, lamivudin, efavirenz, FDC TLE. Ini efek sampingnya kalau tenofovir bisa menyebabkan masalah gangguan di ginjal. Itulah kenapa di awal minum obat paling tidak dokter punya pegangan berapa sih kreatinin atau fungsi ginjal si pasien ini bagus atau tidak. Itu menjadi pegangan buat kita petugas kesehatan. Kemudian lamivudin itu bisa mual. Kemudian efavirenz ini yang paling juga nggak mengenakan. Pasien-pasien yang dapat TLE itu FDC TLE biasanya tuh ngeluh puyeng ya, kelayangan kayak mabuk laut gitu ya. Terus mual, kemudian bisa mimpi buruk seperti itu. eh Ya, ini memang paling dulu pada saat belum ada TLD, kita kan makanya TLE ya. Itu di awal-awal kita benar-benar konsilingnya bahwa kita pastikan bakal ada efek samping ini,
tapi sifatnya hanya sementara, jadi kita harus pastikan kamu nggak apa-apa gitu. Emang itu efek samping yang akan terjadi, sehingga nanti ditahan saja. Biasanya 3 hari pertama yang berat gitu, setelahnya efek samping itu akan berkurang. Dan diminumnya malam hari pada saat mau tidur, sehingga pada saat efek sampingnya puncak efek samping tidak terlalu dirasakan oleh pasien. Seperti itu. Kemudian ada lagi sekarang yang terbaru ya TLD. Kalau TLD lebih ringan ya, efek sampingnya mual, mual juga sedikit sekali. Berdasarkan pengalaman itu paling 1-2% yang merasakan mual. Itu pun hanya di hari pertama tuh biasanya. Kemudian ada juga pasien kami yang kami kasih TLD jadi insomnia. Nah, biasanya Hmm. kalau insomnia gitu cara mensiasatinya ya udah minumnya jangan malam, berarti mungkin pagi gitu ya. Jadi sehingga malam dia bisa tidur. Atau yang paling sering terjadi minum TLD malah apa? Berat badan nambah gitu. Oh, Pasien banyak sekali tuh yang kalau mungkin pasien yang dulu berat badannya kurang gitu ya, underweight gitu ya, kemudian dia minum TLD jadi berat badannya naik itu menyenangkan ya, efek samping yang menyenangkan. Tapi buat mereka yang berat badannya sudah agak berlebih, ditambah minum TLD, tambah berat, tambah obes gitu, itu menjadi PR lagi ya, tuh buat kita tuh biasanya. Ayo agak di field, agak di ini ya, ditahan-tahan ya rasa ingin makannya ya gitu, karena memang TLD menurut mereka memang jadi bikin nafsu makan seperti itu Mbak. Jadi yang oke. kalau yang baru sih TLD ya ya efek sampingnya minimal sih, dan itu menyenangkan buat kitanya juga gitu ya, tidak terlalu khawatir pasien akan putus obat karena efek samping seperti itu. Kalau pas lagi pakai TLE itu kan efek sampingnya lumayan nggak mengenakan ya, banyak pasien yang putus obat itu ya karena nggak kuat karena efek samping obat gitu. Berarti berjalannya waktu, kalau Odifnya tetap minumnya rutin, disabarin, efek samping itu akan menghilang pelan-pelan gitu ya dokter ya? Iya, iya benar, heeh. Akan menghilang pelan-pelan. Oke, terus obat yang TLD yang terbaru ini dok, apakah bisa teman-teman Odif yang tadinya pakai Duvira itu, apakah bisa beralih ke TLD ya dok ya? Ya, sebenarnya kalau pasien teman-teman yang lama ya sudah minum akses Duviralnya viral, dan mereka dengan obat-obat itu, regimen itu tidak ada efek samping yang berarti, kemudian viral loadnya selalu tidak terdeteksi, itu tuh sih tidak indikasi untuk diganti. Kecuali sekarang ya, nevirapin ya, Jakarta sedang melakukan transisi nevirapin menjadi ke dolutegravir. Jadi teman-teman yang dapat Duviral Neviral itu bisa digantikan dengan Duviral dolutegravir atau digantikan langsung ke TLD. Karena nanti Hmm. mulai tahun depan nevirapin tidak lagi diproduksi di Indonesia. Termasuk juga WHO sudah akan menstop produksi dari nevirapin, sehingga kita juga Indonesia juga akan mengadop itu, sehingga teman-teman yang dapat nevirapin pelan-pelan kita akan transisi menjadi kalau kita sih biasanya pasien sebenarnya bisa dikasih pilihan nih, kalau Duviral Neviral bisa diganti menjadi Duviral dolutegravir tapi tetap akan minum Duviralnya 2 kali, atau mereka Hmm. akan dirubah menjadi TLD, FDC TLD yang minumnya cuma sekali. Pasti banyak Nah, kan saya TLD aja dok gitu. oh gitu. Ada beberapa yang sudah kami transisi, dan sebagian laginya sudah kita kasih konseling dulu di awal, ya semuanya pada milihnya TLD aja, yang cuma minumnya sehari 1 kali gitu. Lebih nyaman ya dok? Iya, lebih nyaman. Duviral juga kan efek sampingnya juga anemia gitu. Itu menjadi Betul, agak khawatir. Kita petugas kesehatannya yang harus aware ya. Tiap tahun harus kita betul. periksa nih ya kadar hemoglobinnya gitu untuk mastiin dia tidak anemia. Itu Mbak. Siap, dok. Oke, dok. Siapa saja yang bisa mendapatkan pengobatan ARV dengan regimen TLD yang dokter jelaskan tadi? Ya, TLD ini sudah digunakan dimulai dari 2021 akhir ya. Jadi berdasarkan Permenkes yang terbaru juga di Permenkes 232 tahun 2022, itu TLD sudah bisa diberikan pada remaja di atas 10 tahun ya, remaja Oh, dewasa. Jadi di situ kalau sebelumnya di Panli, rekomendasi Panli itu di 2020 masih ada tuh ibu hamil trimester 1 atau wanita yang berencana hamil masih kontraindikasi diberikan TLD. Tapi di Permenkes yang baru ini tidak disebutkan, sehingga
kita menarik kesimpulan bahwa ibu hamil, trimester 1, atau wanita yang berencana hamil, itu nggak ada masalah untuk diberikan TLD. Jadi, remaja usia di atas 10 tahun sudah bisa diberikan TLD. Kemudian, untuk pasien TBC gimana gitu? Sebenarnya untuk pasien TBC, pilihan pertamanya memang FBC TLE, ya, masih pakai efavirenz. Tapi balik lagi karena sudah ada TLD, kadang tuh kita kasih efavirenz ke pasien tuh kasihan gitu ya, Iya, ada benar. pusing gitu kan, aduh pusingnya tuh kayaknya nggak nyaman banget meskipun hanya sehari 2 hari tapi Hmm, kasihan gitu. benar. Apalagi dia lagi berobat TBC gitu kan ya, obat Betul. TBC-nya ya mungkin bisa bikin dia mual gitu ya. Hmm, Adaptasi dengan obat TBC-nya aja dia buat dia tuh sulit gitu. Jadi kalau misalkan dikasih TLE tuh kok kasihan gitu. Jadi biasanya kalau saya sih akan memberikan pilihan. Kamu bisa minumnya FBC TLE, minumnya sehari 1 kali, ya, atau dengan efek samping bla 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 lah, gitu. Atau ya, mau minum obat TLD, tapi minumnya harus ada tambahan lagi 12 jam setelah itu, dolutegravirnya. Jadi ya. diminumnya sehari ada yang sehari ditambah satu lagi, berarti sehari minum obatnya akan 2 kali 1, tapi tidak ada efek samping yang berat seperti ini. Nah, biasanya saya kasih Betul. pilihan seperti itu. Kalau si pasien memilih banyak kan sih memilih yang TLD dan dolutegravir ya. Nggak apa-apa lah dok, saya minum sehari 2 kali asalkan nggak ada efek samping yang pusing kelayangan gitu. Tapi ada Iya, satu pasien betul. kami tetap memilih TLE karena dia pikir, udah deh nggak apa-apa ya sehari sekali aja, takutnya kalau sehari 2 kali saya lupa gitu. Seperti itu Oh ada iya, juga sih. Iya. oh Jadi iya, itu. benar-benar. Jadi nggak apa-apa tetap diberikan. Kalau pas OAT nggak apa-apa mau diberikan TLD asalkan ditambah dolutegravir 12 jam setelah itu. Ya, jadi yang diberikan regimen TLD itu sesuai dengan Permenkes yang terbaru ya dok. Di situ Iya. dijelaskan gitu ya. Heeh. Siap dok. Eh, apa yang dimaksud dengan resisten terhadap obat ARV dok? Resisten itu artinya obat ARV ini tidak lagi berpengaruh terhadap badannya si ODIF ya. Artinya dia sudah minum obat teratur, tapi kok Ya, virusnya masih tetap banyak gitu. Itu yang namanya resisten. Artinya kebal ya, kebal, kebal. Virus ini sudah kebal yang sama sama yang namanya obat ARV yang dia minum. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pola minum obatnya mungkin awalnya dulu minum obatnya suka bolong-bolong ya, nggak teratur. oke, Jadi oke. akhirnya terjadi resistensi obat. Kalau seperti itu biasanya kan kita kasih konseling ya. Ayo minum obatnya jangan bolong-bolong nih. Kita mau lihat nih, kamu Hmm. obatnya masih sensitif atau sudah resisten gitu. Oh ya udah, akhirnya diperbaiki minum obatnya. Udah dok, udah nggak bolong-bolong. Pas lagi kita cek VL lagi loh, kok VL-nya masih tetap banyak gitu. Ya berarti Hmm. itu sudah artinya dia kemungkinan sudah resisten dengan obat yang diminum. Kalau dia masih minum obatnya tidak teratur, masih bolong-bolong, kita belum bisa mengatakan ini resisten. Pada saat diperiksa VL, ternyata VL-nya banyak gitu ya. Kita belum bisa mengatakan ini resisten sebenarnya ya, karena kepatuhannya yang harus diperbaiki. Jadi resisten itu disebut resisten kalau pasiennya sudah minum obat teratur dengan baik, tapi viral loadnya masih selalu di atas 1.000. Itu kita sebut resisten. Tapi kalau masih bolong-bolong ya nggak resisten, orang karena minum obatnya aja nggak patuh gitu. Jadi harus diperbaiki pola minum obatnya. Jadi benar-benar teman-teman ODIF harus disiplin soal waktu untuk meminum obat ya dok, karena Iya, nanti heeh. akhirnya pada resisten terhadap dirinya sendiri dan bahkan merugikan kesehatannya gitu ya dok. Iya, benar. Iya, nanti kalau misalkan viral loadnya selalu di atas 1.000, eh, akibatnya kan mungkin yang namanya gagal terapi itu yang paling pertama terlihat adalah ini, gagal virologi. Tapi saya baik-baik aja kok dok. Iya, kamu baik-baik aja. Tapi kalau ini dipertahankan 1-2 tahun, kamu akan ambruk. Baru nanti kelihatan klinisnya, baru ada gejala klinisnya. Tapi kalau di awal baru virusnya aja yang naik. Dan ini yang harus kita cermati gitu ya. Kalau VL-nya sudah di atas 1.000, lebih dari 2 kali pemeriksaan selang 6 bulan, dan sudah memperbaiki pola minum obat, ya berarti kita harus memikirkan dia resisten. Ayo kita harus cepat ganti supaya dia tidak berlama-lama dengan virus yang resisten ini. Nanti akibatnya kan kalau dia jatuh sakit kan kasihan gitu ya. Iya betul dok. Dok, keberhasilan kepatuhan terapi ARV sebagian besar itu karena apa dok? Kepatuhan minum obat itu biasanya dipengaruhi sama ini ya, Odifnya paham dulu deh sakitnya. Itu biasanya. Oh,
paham dulu Iya, sakit apa sih saya sebenarnya gitu. iya, betul. Kenapa saya harus minum obat teratur? Biasanya itulah kenapa di awal-awal seseorang didiagnosis HIV, konselingnya panjang tuh, konselingnya panjang. Karena Heeh. memang kita pengen teman-teman ini paham gitu, sakitmu apa sih? Kenapa sih kamu harus minum obat teratur gitu? Kenapa sih minum obatnya tuh nggak boleh telat sih gitu? Kita kasih Mm-mm. biasanya kita kasih gambaran sedikit, gambaran kasar yang mungkin bisa ditangkap juga oleh mereka gitu ya. Ini loh kenapa kamu nggak boleh minum obat teratur. Biasanya kalau sudah paham, dia akan, oh iya, aku kan mau sehat gitu. Akhirnya dia akan minum obat teratur. Kemudian juga support system sangat berpengaruh ya. Kalau di kalau dia sudah buka status itu ke keluarga, itu tuh biasanya terus follow up-nya kecil ya, meskipun ada juga sih. Tapi Iya. paling tidak kalau keluarganya tahu, dia akan mencoba mengingatkan, udah minum obat belum gitu. Ayo minum obatnya dulu gitu. Kalau udah mulai bosan, udah mulai capek, mungkin udah kontrol belum gitu ya. Itu kalau kalau misalkan sudah ada keluarga yang tahu tuh enaknya seperti itu. Itu sih Mbak. Oke, Terus jadi efek samping juga sih ya, keberhasilan, efek samping. Kenapa? iya, betul dok. Jadi keberhasilan kepatuhan terapi ARV itu dibangun dulu dari teman Hmm, odifnya gitu ya dok. iya, Bahwa ini loh heeh. harus peduli, badanmu tuh sedang sakit, ada virus di dalam tubuhmu. Kalau kamu tidak mau apa namanya mengakses ARV, tubuhmu lama-lama akan lemah-lemah seperti itu ya dok. Iya, heeh, benar. Dan pentingnya itu support keluarga. Itu makanya kenapa teman-teman ODIF diharapkan untuk terbuka tentang statusnya oleh Mm-mm. keluarga atau pasangannya ya dok. Jadi Iya, ada yang benar. selalu mengingatkan untuk minum Iya. obat. Itu ya dok Mm-mm. ya. Iya, Oke, seperti saya itu. setuju banget tuh dok. Dok, di mana teman-teman ODIF bisa mengakses ARV? Apakah ARV itu gratis dok? Silakan Iya. dok. Jadi ARV itu bisa didapatkan di layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan ada beberapa klinik swasta ya. Kalau di Jakarta itu ada klinik Globalindo gitu ya, karena ada Iya. Angsa Merah itu yang swasta-swasta. Kalau di Jakarta semua puskesmas kecamatannya itu sudah ada layanan untuk obat ARV. Rumah sakit juga udah banyak di Jakarta. Kalau yang di luar dari Jakarta itu biasanya di ibu kota provinsi itu sudah di RSUD-nya ya itu biasanya sudah ada layanan obat ARV. Obatnya gratis. Tapi mungkin buat mereka yang tidak punya BPJS ya, kalau buat BPJS sih konsulnya juga gratis. Tapi buat yang nggak punya BPJS, itu mungkin konsulnya akan berbayar. Kalau di Oke. puskesmas sendiri, itu kalau nggak punya BPJS, ada retribusi poli. Cuma 15.000 saja Hmm, kalau di puskesmas. oke. Iya, heeh. Ya, Kalau di rumah sakit begitu. tergantung ya, tergantung dari kebijakan dari rumah sakitnya masing-masing. Mungkin RSUD biayanya akan lebih ringan ketimbang rumah sakit yang bukan RSUD seperti itu. Atau kalau misalkan mesti konsul sama dokter ahli gitu ya, dokter-dokter spesialis, kalau nggak punya BPJS ya konsul dokternya bayar. Tapi nanti buat obatnya gratis, obatnya gratis. Jadi memang Jadi kalau ARV obat ini masih konsul itu disupport. gratis ya dok. Tapi untuk Iya, iya, konsulnya jika tidak mempunyai BPJS, teman-teman harus membayar konsul dokternya. iya benar. Harus bayar konsul Ya, di dokternya. layanan kesehatan semua PKM kecamatan itu hanya retribusi 15.000, begitu Iya, lima dok? belas ribu. Iya. Ya. Apakah sama? Berarti lebih murah di RSUD tarifnya untuk konsul. Apa sama dok? Kalau di RSUD lebih lebih murah ketimbang rumah sakit yang lain ya. Kalau Oh puskesmas, sama, gitu dok. puskesmas lebih murah lagi Ya, ketimbang berarti rumah lebih mahal sakit. dari rumah sakit swasta gitu kali ya dok, kalau Iya, RSUD benar. gitu Iya, ya, dok. iya, rumah sakit lebih mahal daripada eh, lebih RSUD itu lebih murah ketimbang di rumah sakit swasta pastinya. Benar. Makanya kami selalu mendorong, mensupport teman-teman ODIF yang baru mengakses ARV agar mengakses ke layanan kesehatan puskesmas kecamatan di dekat rumahnya masing-masing, dok. Iya, Karena lebih benar. murah, nah, kami Iya, benar. arahkan seperti itu. Iya, Dan laboratoriumnya juga mereka sudah komplit, seperti itu ya, iya, dok ya. iya, Oke, siap, dok. Dok, saat ini kan kita sedang melaksanakan ibadah puasa nih, dok, di bulan Hmm, Ramadan. Kan di dalam Islam itu kita diwajibkan untuk puasa kecuali ada sebab lain gitu ya dok, karena sakit
Nah, terus bagaimana dengan ODIF nih dok? Dia apakah bisa untuk tetap berpuasa selama full sebulan ini di bulan Ramadan, tapi dengan tetap mengkonsumsi ARV-nya? Mohon Mm-mm. penjelasannya dokter. Iya, boleh puasa nggak, Odif? Boleh, boleh banget ya. Apalagi Odif-Odif lama yang sudah stabil, VL-nya undetek, silahkan berpuasa. Karena buat puasa juga kan membuat kita juga menjadi lebih sehat ya. Betul. Iya, kecuali mungkin pasien Odif-Odif baru nih. Odif-Odif baru, stadium 3-4 biasanya ya. Kalau stadium 1-2 kan belum ada keluhan nggak ya? Kalau stadium 1 belum ada keluhan. Kedua, keluhannya ya mungkin biasanya di kulit gitu. Itu kalau mau puasa biasanya kita persilahkan. Tapi disesuaikan juga ya dengan kondisimu. Lihat, coba kalau rasanya kamu puasa, kok rasanya nggak kuat, lemas, ya sudah buka dulu. Ini khusus buat pasien-pasien baru ya. Siap. Kemudian kalau stadium 3-4 tuh biasanya mungkin ada TB-nya, ya mungkin ada Hmm. sesak, ada ada kandidiasis gitu ya. Itu biasanya sih kalau baru saya sarankan sih untuk tidak berpuasa dulu. Tunggulah paling tidak sampai kamu benar-benar enak gitu ya. Kalau kalau memang udah enak coba puasa, tapi kalau misalkan rasanya puasa kok malah tambah payah badannya, tambah lemah gitu ya sudah nggak puasa dulu kan. Islam juga kan memudahkan ya kalau ada yang Betul. sakit ya Betul nggak usah dok. puasa dulu nggak apa-apa nanti tapi gantilah setelah Ramadan gitu jadi nggak masalah Betul. dan mungkin untuk pasien-pasien baru meskipun kan tidak harus segera dilakukan pemeriksaan CD4 ya mungkin bisa di Hmm. 2 minggu setelah minum obat gitu nggak apa-apa paling Hmm. tidak itu akan bisa menjadi pegangan kita petugas kesehatannya untuk oh CD4-nya tapi masih bagus nih kamu kalau nggak ada keluhan nggak apa-apa puasa silakan gitu tapi kalau ada keluhan ya sudah ditunda dulu seperti itu Hmm. jadi pemeriksaan CD4 paling tidak bisa membantu dokter dalam menentukan selanjutnya seperti apa seperti itu sih Mbak. Oke, berarti puasa tetap berjalan. Terus cara minum ARV-nya seperti apa dok? Tetap aja ya dok. Setelah sahur sama setelah buka gitu dok? Ya kalau yang pasien yang lama ya yang biasanya minum sehari 2 kali seperti Nuviral Neviral silakan dirubah ke waktu buka dan ke waktu sahur. Nanti tapi setelah Ramadannya selesai, balik lagi ke jam minum seperti biasa. Nah, kalau yang baru-baru ya, teman-teman yang baru, biasanya kan dapatnya udah FDC tuh, yang diminumnya cuma Ya. sekali sehari, itu biasanya tidak terlalu Hmm. masalah. Paling mereka biasanya minumnya, misalkan jam 8 gitu, dok saya mau Hmm. mundurin ya, karena kan jam 8 masih apa, masih terawih gitu, saya mau mundurin jadi jam 10 atau jam Betul. 11, oh silahkan, nggak masalah. Nanti kalau misalkan setelah selesai Ramadan gimana? Mau berubah lagi silakan, mau tetap di jam segitu juga silakan. Karena kalau mungkin kalau terlalu malam kan juga takutnya mengganggu ya kalau misalkan udah nggak Ramadan gitu ya. Betul. Mau balik lagi Hmm. silakan. Betul. Jadi nggak masalah mengubah. Hmm. Kalau sudah stabil nggak masalah untuk dirubah. Kecuali Nggak kalau masalah berarti ya dok. Jadi nggak setelah masalah, berubah selama puasa terus kembali lagi tidak masalah ya dok? nggak masalah sih Mbak. Iya, nggak. Selama ini berdasarkan Siap. pengalaman ya, berdasarkan pengalaman pasien-pasien yang dapat viral viral dirubah jamnya jam minumnya pas waktu buka dan sahur. Kemudian pada Hmm. saat Ramadan berakhir kembali lagi ke seperti semula. Itu kalau kita periksa VL-nya selalu aman sih, selalu undetect, jadi tidak masalah. Oke, jadi aman aja ya dok ya. Nah, iya Jadi tetap aman. tetap bisa beribadah dan teman-teman ODIF juga tetap sehat seperti itu Iya, ya, Dokter benar, iya. Astri. Oke, dok, apakah ODIF itu, oh ini tadi sudah, boleh berpuasa ya dok, dan Boleh, dia iya. tidak membahayakan tubuhnya jika tubuhnya dalam keadaan baik-baik saja ya dok Iya, ya. iya. Kecuali dokter yang bilang tadi stadium 3 dan 4 ya dok ya. Iya. Oke dok. Dok itu manfaatnya tuh seperti apa ya dok? Setelah ODIF ini apakah ada perubahan gitu? ODIF mengikuti puasa dan tetap menjalankan ARV-nya. Apa manfaatnya terlihat dok? Iya, kalau Odifnya ikutan puasa dan tidak ada masalah, itu tuh biasanya kan puasa itu kan memang kita kan selama 11 bulan gitu, makan apa saja gitu ya. Nah, 1 bulan ini perut kita diistirahatkan. Ya, jadi itu akan menjadi memang Oke dok, iya mengurangi menjadi aktivitas ya detox, dok. iya menjadi lebih sehat seperti itu. Gitu. Mungkin yang lagi diet juga ini waktunya nih
ya. Benar, Iya, yang setuju berat sekali, Dok. badannya berlebih-berlebih, ya ini adalah waktunya juga untuk menahan hawa nafsu untuk Betul, makan sembarangan gitu. betul. Berarti juga juga nggak ada pantangan apapun ya, Dok ya, Odif dalam menjalankan ibadah puasa ini. Apakah masih ada pantangan makanan yang tidak boleh mereka makan ya, Dok? Kalau enggak ada sih. Kalau yang lama-lama enggak, tapi yang baru dengan CD4 yang sangat rendah, kita sarankan untuk tidak makan makanan yang setengah matang atau yang mentah itu sih. Tapi kalau kalau Oh, yang yang mentah juga nggak boleh ya, Dok? Sayuran gitu, Dok. Mentah nggak boleh ya, Dok? kalau yang baru-baru dengan CD4 yang nggak bagus ya, di bawah 200, di bawah 100, hati-hati untuk makan makanan yang tidak matang. Takutnya dia tidak Oh, oke. tersempurna sehingga masih ada sisa-sisa eh, kumannya gitu ya. Telur-telur cacing misalkan itu akan menjadi penyakit. Tapi kalau misalkan pasien Hmm, teman-teman yang sudah lama, VL-nya undetek gitu nggak masalah. VL undetek, CD4-nya nggak juga udah masalah, oke. bagus, silahkan. Iya. Ya, oke. Dok, perlukah periksa viral load serta berapa patokan CD4 sebelum melakukan puasa? Apakah sebelum puasa teman-teman Odif ini perlu melakukan cek viral load dulu, Dok? Ya, tadi saya sebutkan bahwa kalau yang udah lama, memang udah stabil itu nggak Hmm. harus sih, Bukan karena dicek gitu ya, Dok ya? pemeriksaan viral load yang terakhir bisa kan menjadi pegangan kita gitu. Nah, tapi untuk yang baru-baru nih, pemeriksaan CD4 mungkin Hmm. dibutuhkan ya untuk membantu kita. Ya. Kira-kira itu biasanya kita juga apa? Kita tahu juga sih ke pasiennya gitu ya, ke Odifnya bahwa oke, kamu kalau mau saya mau puasa dok, tapinya ya sudah. Kalau memang mau puasa, sesuaikan dengan kondisi badan kamu, gitu. Ada tuh pasien kemarin dengan CD4 di bawah 20 OAT Oh, juga. oke. Terus kita bilang, Heeh. mungkin sebaiknya kamu nggak puasa dulu, tapi saya mau puasa. Oke, kalau kamu mau memaksa untuk puasa, silakan. Tapi lihat kondisimu ya. Kalau memang rasanya Mm-mm. tidak memungkinkan, kalau kamu puasa malah jadi tambah lemas, ya sudah. Kamu gak usah puasa dulu, nggak apa-apa. Kamu dianggapnya sebagai pasien, orang sakit. Kan orang sakit nggak apa-apa Hmm. nggak puasa gitu. Ya Ya, benar, betul. benar. Betul. Dia puasa, kemudian nggak kuat, ya sudah. Akhirnya nggak Mm-mm. puasa dulu. Iya. Ya, Iya, nanti kan jadi bisa jangan diganti di juga lain. memaksakan diri ya, Dok. Malah Iya, jatuhnya benar. kita Iya, join sama dirinya dia seperti iya, itu ya, Dok ya. iya, benar. Niatnya bagus, dia mau ibadah ya, Dok, kan setahun Hmm. sekali. Cuma kalau akhirnya Hmm. dia menjadikan tubuhnya menjadi turun drastis kesehatannya, kita kasihan juga ya, Dok ya. Iya, benar, Mbak. Dok, Iya. ini tadi udah nggak masalah nih untuk menggeser jadwal minum ARV, nggak masalah ya, Dok ya. Akan kembali Nggak lagi usah. setelah bulan puasa juga nggak masalah ya, Dok ya. Terus eh, resistensi obat itu, apakah efek sampingnya itu atau beresiko virus mudah berkembang biak, Dok? Iya, Ada pertanyaan nih, Dok. iya. Kalau resisten artinya obat yang diminum itu udah nggak berpengaruh, udah tidak berpengaruh terhadap perkembangan si virus gitu. Dia udah nggak ngefek lah gitu ya istilahnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, Hmm. efeknya nanti kalau dibiarkan ya virusnya tambah banyak. Nanti kalau virusnya tambah banyak Hmm. artinya apa? Dia akan semakin Betul. akan semakin banyak pula CD4 yang dihancurkan. Nanti akibatnya virusnya banyak, CD4-nya turun. Nah, kondisi seperti inilah yang memungkinkan akan muncul lagi tuh IO-nya. Infeksi oportunistiknya, Oke. ada TBC lagi, ada kandidiasis lagi. Kita nggak pengen sampai ada di posisi ini. Jangan sampai ada gagal Betul. finish. Jadi pada saat udah viral load-nya sudah tidak terdetek, viral load-nya sudah di atas 1.000, udah kita konseling, ayo minum obatnya diperbaiki yang benar gitu ya. Udah dok, udah diperbaiki. Oke, 6 bulan kita periksa lagi lah. Kok masih di atas 1.000 ya sudah. Kita pikirkan untuk men-switch, mengganti obat ARV-nya supaya virus yang banyak itu segera kita pengen turunkan supaya tidak terjadi IO-IO yang akan muncul gitu. Jadi kalau misalkan resisten Oke. ini tetap Kalau teruskan, mengganti ARV-nya itu berarti mengganti dosisnya gitu ya, Dok? mengganti jenis obatnya. Oke. Jadi Ya, bukan bukan dosisnya, bukan ya, Dok? Tapi bukan jenis obatnya. jenis obatnya. Contohin dong, Iya. misalnya apa dari apa gitu, Dok? Ya, kalau misalkan awalnya dia pakai Duviral, Neviral, dia kemudian kita VL-nya selalu di atas 1.000 gitu ya dengan sudah minum obat teratur.
kita menggantinya biasanya menjadi tenofovir lamivudin efavirenz atau yang sekarang tenofovir lamivudin dolutegravir gitu. Jadi kalau switch itu sebenarnya teorinya ada dua regimen yang kita ganti. Jadi duviral jadi TLE atau TLD. Oke, jadi mengganti obat ARV-nya itu bukan berdasarkan dosis tapi regimennya. Iya, Ya, regimennya. Dok. Iya. Mm-mm. Oke, jadi unsur obat apa yang ada di obat itu ya, Dok ya, yang digantikan bukan dosisnya ya, Dok. Bukan. Iya. Iya. Oke, Dok, yang harus dilakukan petugas jika klien merasakan efek samping ketika memulai pengobatan ARV, apa langsung diganti, apa tetap diminum obat itu juga, apa gimana, Dok? Ini sahabat Iya. KPH ada yang bertanya nih, Dok. Iya, kalau misalkan ada efek samping, eh, yang tadi kalau ya mungkin ya sekarang yang efavirenz gitu ya, pusing dok, kelayangan gitu. Ya udah minumnya kan malam gitu ya, minumnya malam pada saat mau tidur. Kalau misalkan kita pastikan bahwa karena pilihan obat ARV itu tidak banyak di Indonesia. Jadi kalau ada efek Iya, samping yang masih bisa ditoleransi oleh si klien, betul. kamu tahan dulu ya. Karena obat yang ada yang sekarang ini kita simpan kalau misalkan sewaktu-waktu kamu resisten sama obat ARV yang kamu minum Iya, sekarang gitu. Jadi betul, kita betul. memang kita tidak cepat-cepat ingin mengganti obat hanya karena efek samping gitu ya. Kalau memang ada Betul, efek betul. samping yang masih bisa ditoleransi, ya udah ya, ditahan dulu. Tapi kecuali memang itu sudah tidak bisa ditoleransi, misalkan saya pusingnya Hmm. terus-terusan loh dok, minum obat TLE FDC TLE malam seharian saya kelayangan sampai saya nggak bisa kerja gitu ya. Nah kalau kayak gitu ya sudahlah kita pikirkan oke lah kalau kayak gitu kita ganti mungkin obatnya ya yang tidak membuat efek samping. Biasanya mungkin yang tadinya pakai FDC TLE diganti menjadi TLD. Tapi kalau misalkan iya sih pusing dok, pusingnya pas bangun tidur aja paling sebentar setengah jam 1 jam Hmm. habis itu hilang. Oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Apa namanya tetap diteruskan dulu pakai itu kan nggak mengganggu aktivitas kan iya nggak ya udah kalau nggak tidak Iya, mengganggu aktivitas kita pertahankan dulu dengan obat itu karena itu tadi ya pilihan obat ARV nggak banyak. betul. Berarti memang selama efek sampingnya itu masih bisa di apa namanya berdamai gitu loh ya, Dok ya, Ya. bahasanya ya, Dok. Ya. Dijalankan saja gitu karena Mm-mm, pun mm-mm. mengganti obat juga belum tentu nanti efek samping lain tidak muncul seperti itu kan, Ya. tubuh Mm-mm. orang beda-beda ya, Dok, tidak sama Ya. seperti itu ya, Iya, Dok. iya, iya Oke, benar. Dok. Apa yang harus dilakukan petugas pendamping jika klien belum mau memulai terapi ARV? Karena tidak percaya pada obat ARV, apalagi masih banyak mitos-mitos negatifnya. Tipsnya seperti apa tuh, Dok? Petugas dalam melakukan konseling pengobatan bertemu dengan klien ODIF seperti ini, Dok. Ya, biasanya kalau kita petugas kesehatan ya, petugas itu kan ada petugas kesehatan atau petugas pendamping gitu ya, teman-teman LSM. Hmm. Kalau kita sih petugas kesehatan ya memastikan bahwa emang untuk saat ini ARV adalah obat yang terbaik. Meskipun memang dia nggak bikin kamu sembuh, tapi dia efektif sekali nih mengendalikan virus sehingga kamu bisa lebih baik, bisa lebih yang tadinya sakit-sakitan nanti jadi pulih atau yang apalagi yang biasanya denial itu yang sering rasa emang bener ya gue negatif positif gitu orangku baik-baik aja nggak Hmm. ada keluhan itu kan biasanya kayak gitu ya Iya, yang betul, denial betul, Dok. ya supaya yang kamu yang sekarang kan kamu sehat nih baik-baik aja belum ada keluhan belum ada Betul, infeksi oportunistik kita akan pertahankan kamu di sini gitu. betul, Kalau Dok. misalkan sama kita juga nggak mempan gitu ya mungkin dia butuh eh, teman-teman pendamping LSM pendamping kan biasanya pendamping juga adalah ODIF ya. Nah, biasanya juga Iya, akan lebih masuk tuh kalau yang mendampingi betul. juga sama-sama ODIF. Gue dulu juga sama kayak lo masih denial, gue nggak ngerasa Hmm. sakit gitu. Tiba-tiba gue nggak minum obat nih. 2 tahun 3 tahun ngedrop badan gue. Nah, itu di situ biasanya si klien jadi biasanya lagi agak lebih terbuka. Oh iya ya, dia Betul. juga kan HIV nih sama kayak gue. Dia minum obat. Oh ya udah deh, gue minum obat. Nah kayak gitu sih Mbak. Biasanya kalau memang masih kita udah mentok, ya udah deh coba gitu ya. Apalagi kan sekarang ya semua ODIF Betul. baru itu eh, kita di awal kita harus minta persetujuan sama mereka untuk didampingi oleh teman-teman LSM pendamping. Nanti ini kaitannya dengan kalau mereka nanti lost follow up. Jadi nanti Oke, kalau lost berarti follow up
kamu akan didampingi, akan ditelusuri oleh si A ini, karena nanti Iya. mereka yang akan mendampingi kamu. Nanti mereka akan dikasih nomor telepon, tukar-tukaran nomor telepon gitu ya. Nanti bisa ngechat lewat WA. Misal saya bilang sama mereka ke klien-klien ya, kalau memang ada keluhan, silakan keluhan ke mereka. Kalau memang rasanya nggak bisa menyelesaikan, nanti kita bantu untuk menyelesaikan seperti itu. Oke, jadi Gitu. memang pendamping untuk Odif itu penting juga ya dok, karena dia Iya, heart to heart ngomongnya dok ya, iya, jadi dari hati ke iya, hati gitu. Terus ada contoh nih di depan dia loh, contohnya gue iya, gitu ya dok benar. ya. Jadi Iya, paling nggak bisa mengubah mindset Odif baru untuk dia akhirnya memutuskan untuk tetap disiplin minum ARV untuk kesehatan tubuhnya gitu ya dok ya. iya. Dokter kasih tips dong buat teman-teman Odif-Odif yang baru nih untuk melaksanakan puasa. Tips-tipsnya agar tetap tubuhnya tetap sehat seperti itu dok. Ya, tipsnya sih meskipun puasa, ma- dietnya menu makanannya harus yang seimbang ya, gizinya paling seimbang. Kalau bisa ada sayur tuh di menu sahur dan bukanya atau buah-buahan. Ya, Jangan makan betul. yang jangan makan mie instan. Makan makan mie instan terus, bang berpengawet-pengawet terus gitu ya. Banyak kan yang anak kos Betul. ya, banyak yang anak kos ya, aduh, Banget. kagak Betul. kagak sempet Cari yang beli. praktis dok. Iya gitu. Justru malah kalau makan yang instan-instan itu akan menambah rasa haus terus nantinya gitu. Hmm. Terus jangan lupa untuk minum air putihnya yang banyak ya. Tetap kalau bisa tetap 8 gelas sehari. Pas bangun tidur, pas mau sahur gitu ya, pas buka juga diawali dengan minum air putih kalau bisa yang hangat. Kemudian tidak begadang. Tidak begadang itu artinya abis sholat raweh nonton drakor. Ya Iya betul nonton dok. drakor sepanjang malam tuh tiba-tiba lah udah sahur gitu atau ya itu Eh, main handphone atau main game untuk hal-hal yang rasanya nggak jangan lah kalau hal-hal seperti itu gitu tapi kalau mau itikaf ya monggo silakan gitu itu kan lain lagi ceritanya ya gitu betul. tapi kalau untuk hal-hal yang nggak yang cuman kumpul-kumpul sama teman-teman gitu sampai larut malam sampai akhirnya sampai ke waktu sahur tiba itu sebaiknya dihindari terus minum-minum yang minum alkohol itu juga sebaiknya tidak dihindari juga. Soda-soda juga tidak ya dok. Iya, soda-soda tidak ya. Soda-soda sebaiknya yang masih minum soda-soda itu dihindari lah ya, karena apalagi mereka yang dapatnya juga apa golongan tenofovir. Tenofovir itu masih bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal kan. Kalau misalkan dia banyak minum soda gitu itu akan berpengaruh juga tuh sama minuman-minuman yang berpengawet ya, pemanis buatan itu juga harus hati-hati. Saya pesankan kepada pasien-pasien saya biasanya kalau yang dapat obat golongan tenofovir tidak minum Hmm. minum-minuman berpemanis, tidak minum soda, karena itu akan berpengaruh nanti ke ginjalnya mereka, gitu. Gimana untuk teh manis dengan gula seperti itu dok? Atau dengan sirup? Boleh, boleh asalkan tidak berlebihan, ya. Kalau mau buka puasa, Oke. mau pakai teh manis hangat itu silahkan. Kalau itu kan berarti kan emang gula 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 pasir gitu. Ini kan ya kalau yang Benar. dalam kemasan-kemasan itu kan Oh, iya. manis buatan ya, Hmm. itu yang nggak bagus. Oke, Iya, senang banget nih bisa banyak informasi dari Dokter Astri yang diberikan untuk teman-teman kita yang ODIF dan sahabat-sahabat KPA yang belum tahu nih dok tentang masalah puasa dan ARV seperti itu. Jadi kesimpulannya itu lakukan konsultasi kondisi kesehatan dan aturan minum ARV pada dokter di layanan. iya, Teman-teman ODIF biasa mengakses ARV ya dok, iya benar. agar saat puasa tidak membahayakan kesehatan dirinya ya dok ya, karena Mm-mm, ada iya, pantangan juga yang harus mereka laksanakan ya dok ya. iya. Dan jika teman-teman ODIF tidak mampu untuk berpuasa, maka Allah memberikan dispensasi untuk berbuka ya dok, dan akan menggantikan di hari selanjutnya setelah bulan Ramadan. Seperti itu ya dok. Iya benar, Mbak. Ya, karena agama Islam itu tidak akan memberikan kemudahan kepada umatnya dan tidak menjadikan beban berat kepada umatnya. Seperti itu, Dokter Astri. Ya benar. Oke, teman-teman KPA, sahabat KPA dan teman-teman ODIF yang ada di mana saja berada,
setelah sekian cukup hari ini untuk bincang-bincang santainya dengan dokter kita, Dokter Asri dari PKM Grogo Petamburan. Terima kasih banyak dokter atas Sama-sama. kehebatannya untuk menjadi narasumber ini bincang santai KPA Provinsi DKI Jakarta. Dokter sehat selalu. Amin, Salam amin. sayang dari kami, staf-staf KPA di sini. Semoga dokter sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Terima kasih, Sehat semoga selalu ya, bermanfaat ya. Dok. Iya, sehat-sehat juga di sana Terima ya. kasih. Itu bermanfaat. Sangat bermanfaat, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Ya, Wabillahi taufiq sama-sama. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.